Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan basmalah, kita mulai lagi briefing kita yang kedua ya. Jadi mengenai persiapan ujian konkret dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya briefing ini Anda bisa sekali ujian lulus. Atau yang sudah dua kali ya ujian berikutnya lulus. Tapi perlu disadari juga bahwa ini baru di akuntansi manajemen ya. Sementara yang diujikan nanti ada auditing, ada akuntansi keuangan, ada pajak. Jadi mungkin lebih baik juga kalau bisa Anda minta juga dosen-dosen auditing, misalnya akuntansi keuangan, perpajakan juga memberikan briefing gitu ya, sehingga Anda bisa lengkap ya. Tapi nanti artinya akan lebih baik ya, yang sesuai dengan bidang masing-masing dosen ya. Karena kan sekarang perkembangan juga cukup pesat mengenai keilmuan. Di briefing pertama kemarin kita mendiskusikan mengenai akuntansi biaya, lebih banyak penekanannya. Dan sekarang kita coba lebih jauh lagi melihat ke akuntansi manajemennya, akuntansi manajemen. Jadi pertanyaan saya, kenapa sih kita perlu mengembangkan variable costing? Kenapa tidak cukup dengan full costing saja? Pertanyaan seperti itu. Jadi saya tidak menanya apa itu variable costing, tapi saya mulai itu. Tapi ini kan arahnya nanti Anda harus tahu ini konsep variable costing itu bagaimana. Tahu kan variable costing? Apa itu variable costing? Sebelum menjawab tadi, jadi harusnya dalam pikiran Anda sudah tahu ini variable costing. Asumsi saya juga Anda sudah tahu variable costing gitu ya. Sehingga kenapa kita perlu mengembangkan variable costing? Kenapa nggak kita pakai saja full costing? Yang selama ini kita belajar di akuntansi biaya itu adalah full costing. Apa variable costing? Silakan. Menentukan pokok produksi yang hanya menghitung biaya variabel ini. Menghitung harga pokok produksi dengan biaya variabelnya saja. Kira-kira benar atau salah itu? Masih kurang tepat. Kenapa? Karena biaya variabel itu luas, ya. Karena ada biaya pemasaran juga ada variabel, biaya administrasi juga ada variabel. Nah, jadi tanda kita tahu harusnya apa? Biaya variabel apa? Bahan baku itu salah satu contohnya. Biaya. Kalau kita menghitung harga pokok produk dengan membebankan biaya variabel gitu ya, itu kurang tepat. Apakah kita bebankan biaya pemasaran, biaya variabel pemasaran? Apakah kita bebankan biaya administrasi dan umum variabel? Dibebankan nggak ke produk? Iya, biaya pemasaran, biaya penjualan, biaya promosi, biaya iklan, gaji manajer kantor, gaji manajer akuntansi, gaji manajer personalia, kita masukkan nggak? Menjadi bagian harga pokok produk nggak? Tidak. Enggak. Yang menjadi bagian daripada harga pokok produk apa? Biaya bahan baku, biaya kerja langsung, BOP. Itu apa namanya? Itu namanya. Yang sederhana juga bingung. Ini belum ujian real lagi kan. Ya.
biaya langsung. Enggak, yang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead itu adalah biaya produksi. Ya, jadi harusnya jawabannya apa? Itu yang seringkali berputar-putar jika dosen itu menanyakan gitu kan. Ya. Tapi kalau Anda jawab tadi, kita menghitung harga pokok produk dengan hanya membebankan biaya produksi variabel, tuntas dia di sini. Ya. Paling nanti pertanyaannya apa saja biaya produksi variabel? Baru Anda jawab tadi, bahan baku, ya, variabel, biaya tenaga kerja langsung variabel, nanti ada juga biaya overhead variabel. Nanti dosen mungkin ingin penasaran juga, ngerti nggak nih dia contoh biaya overhead variabel gitu. Apa contoh biaya overhead variabel? Kan biaya overhead itu ada biaya bahan baku tidak langsung, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ada misalnya biaya listrik, biaya pensutan. Apa contoh biaya produksi variabel? Nanti bisa lagi pertanyaannya karena Anda lama mikir kan, apa yang dimaksud dengan biaya variabel gitu kan? Nah, itu namanya ujian kompre ya. Jadi ceritanya tadi hanya variable costing, tapi dia nanti merambat ke konsep biaya lagi kan. Apa itu biaya variable? Biaya yang berubah totalnya. Sedangkan total unitnya tetap. Total unitnya tetap. Merangkai katanya masalahnya. Ada yang bisa dapat menyampaikan biaya variabel adalah apa? Biaya yang berubah sejalan dengan perubahan unit produksi. Apa? Biaya yang berubah sejalan dengan perubahan unit produksi. Ada lagi? Biaya yang total yang berubah dan total unitnya tetap gitu ya? Apa tadi? Total biayanya tetap. Total biayanya tetap. Iya. Total biaya yang tetap seiring perubahan. Itu amburadul itu. aktivitas produksi. Amburadul juga. Karena kalau yang totalnya tetap itu adalah biaya tetap. Oh, maaf Pak. Iya kan? Oh, biaya variabel biaya yang proporsional dengan produksi. Itu juga nggak tepat. Jadi ada clue-cluenya itu yang harus anda pegang ya, cluenya gitu. Kan? Jadi yang cluenya apa? Biaya variabel, biaya yang totalnya berubah betul. Jadi totalnya berubah. Sehubungan dengan perubahan output driver aktivitas. Jadi kalau Anda langsung ngomong ke produksi, itu bagian daripada output driver aktivitas. Apa driver aktivitas kita? Apa driver aktivitas kita? Jadi driver aktivitas ya bisa apa namanya kan, driver aktivitas itu adalah ukuran ya, ukuran output ya, ukuran output aktivitas. Ukuran aktivitas itu apa? Jadi kalau kita mengecek ya jumlah pengecekan, kalau kita produksi jumlah produksi, kalau kita menerbitkan faktur ya jumlah faktur yang diterbitkan. Ya. Jadi kalau kita menggunakan activity driver output ya, itu lebih luas maknanya dibandingkan kalau hanya sehubungan dengan perubahan unit produksi gitu. Apakah nggak bisa diterapkan di yang lain? Gitu? Bisa juga gitu. Tapi kalau kasusnya lebih spesifik bisa. Nah, artinya kita kasus sekarang apa? Produksi kan tadi. Nah, kalau produksi betul ya, bahwa driver aktivitas yang kita pakai adalah jumlah unit produksi. Jadi biaya variabel, biaya yang totalnya berubah sehubungan dengan perubahan unit produksi. Ya. Karena kan fokus kita tadi variable costing ya. Variable costing kita menghitung harga pokok produk.
Kalau ditanya, kita hanya membebankan biaya produksi variabel. Ya. Termasuk di situ tadi kan pertanyaannya apa? Biaya overhead variabel gitu. Apa contoh biaya overhead variabel? Makanya Anda harus tahu dulu konsep biaya variabel tadi kan. Itu biaya yang totalnya berubah sehubungan dengan perubahan unit produksi kalau dalam kasus ini. Tapi secara konsepsionalnya perubahan output driver aktivitas. Ya. Driver aktivitas itu banyak kan. Kemarin sudah kita jelaskan ada unit driver, ada non-unit driver. Non-unit driver bisa batch driver contohnya bisa number of setup, number of inspection, number of moves gitu ya. Itu bisa kita hubungkan kemana gitu ya. Makanya nanti di klasifikasi biaya tetap biaya variabel ya, itu kita juga bisa menggunakan dua pendekatan. Apa pendekatannya? Pendekatan tradisional namanya Fungsional. salah lagi. Fungsional base. Salah lagi. Cost behavior. Nah itu yang betul. Jadi jangan semuanya costing itu kita hitung biaya. Kalau kita mau klasifikasian biaya ya, berdasarkan perilaku yang namanya functional based ya, ya. Behavior, activity based behavior. Jadi jangan disamakan. Nanti kalau kita bicaranya apa namanya pengendalian gitu ya, atau akuntansi pertanggungjawaban, namanya apa? Functional based responsibility accounting. Kalau yang kontemporer apa namanya? Activity based responsibility accounting. Kalau kita bicara masalah anggaran, yang tradisional apa namanya? Functional based budgeting. Yang kontemporer apa? Activity based budgeting. Jadi bisa kita tanya juga apa itu ya, beda di mana beda functional based dengan activity based budgeting gitu. Functional based responsibility accounting dengan activity based responsibility accounting. Nah, ujung-ujungnya yang disamakan. Kalau costing berarti kan menghitung biaya. Ya. Kita behavior berarti kita klasifikasikan biaya. Jadi beda antara, karena ini terkait dengan klasifikasi biaya tadi ya, berdasarkan perilaku. Kalau yang tradisional cost behavior, bagaimana kita mengklasifikasikan biaya tetap biaya variabel? Dan perilaku itu apa? Kita menghubungkan antara apa? Tadi antara biaya dengan activity driver gitu. Activity driver. Sekarang kalau yang tradisional berarti kita menghubungkan biaya dengan apa activity drivernya? Unit driver. Kalau kita hanya menghubungkan biaya dengan unit driver, itu namanya functional based cost behavior atau traditional cost behavior. Misalnya kita hubungkan antara biaya tadi dengan unit produksi. Unit produksi kan unit driver ya. Yang berubah dengan unit produksi tadi, ini kita klasifikasikan sebagai biaya variabel. Yang tidak berubah dengan unit produksi, ya diklasifikasikan sebagai biaya tetap gitu. Secara umum ya, secara umum kan sebenarnya biaya hanya ada dua gitu. Karena semi variabel juga harus dipilah menjadi tetap dan variabel. Tapi kalau activity cost behavior, kita mengklasifikasikan biaya tetap dan biaya variabel dihubungkan dengan tidak hanya unit driver tapi juga non unit driver. Bahan bakar pesawat gitu ya. Itu biaya tetap atau biaya variabel? Kenapa dia biaya variabel? Karena dia Jam terbang. digunakan hanya pada saat pesawat terbang. Ini kan hubungan ya, kita bicara hubungan gitu ya. Artinya kalau kita bicara hubungan ya, kalau
activity drivernya berubah nggak biayanya? Nah, kalau semakin banyak frekuensinya atau jumlah activity drivernya semakin banyak biayanya, itu yang biaya variabel. Nah sekarang kalau bahan bakar pesawat itu biaya variabel atau tidak? Sudah pasti variabel, nggak bisa tetap. Bisa Pak. Nah, Kalau dia tidak ada flag Pak. nggak ada flight, nggak ada cerita nggak ada flight, cerita biaya variabel. Karena biaya variabel itu sebenarnya paling sederhana definisinya, biaya muncul karena adanya aktivitas. Tidak ada aktivitas, tidak ada biaya. Anda tidak ada briefing hari ini, nggak ada biaya transportasi ke kampus. Biaya yang muncul ada dan tidak adanya aktivitas itu namanya biaya tetap, makanya dia totalnya sama aja. Jadi artinya biaya yang karena muncul karena berlalunya waktu itu pasti biaya tetap. Muncul habis saja kontrakan 1 bulan mau ditempati nggak ditempati, Anda setelah bayar. Gaji juga demikian kan. Kalau dia karyawan tetap kan misalnya, kalau sudah tanggal 1 harus bayar gitu. Itu namanya biaya tetap. Itu paling sederhana pendefinisian. Biaya muncul yang timbul karena berlalunya waktu. Makanya biaya penyusutan dengan garis lurus dia biaya tetap. Jadi kalau penyusutannya dengan unit produksi, dengan metode unit produksi, dia jadi biaya variabel. Karena kalau nggak ada produksi nggak ada biaya penyusutan kan? Ada produksi nanti baru ada biaya penyusutan. Itu secara sederhana memahami biaya tetap dan biaya variabel. Jadi tadi, terus kembali lagi ke tadi kan, bahan bakar pesawat ini biaya variabel atau biaya tetap? Ada ngomong biaya variabel, ada ngomong biaya tetap. Ini masih nggak dipahami kan? Berarti nggak lulus ujian kompre. Harusnya kembali lagi ke konsep tadi, ya kan? Apa activity driver yang kita pakai? If the activity driver that we use number of passengers, ya kan, jumlah penumpang, gitu ya. Activity drivernya, ada nggak hubungan antara biaya bahan bakar dengan jumlah penumpang? Tidak. Ada. Beda. Tetap dia. Sekali jalan, misalkan dari Padang ke Jakarta, mau dia angkut 5 orang, 10 orang, 200 orang, bahan bakarnya sama. Itu kalau tradisional kita menghubungkan pada unit driver. Jadi unit drivernya apa? Ya, biasanya yang merupakan produk akhirnya seperti semen Padang ya unit drivernya number of semen misalnya. Kalau di perguruan tinggi number of students, ya. Kalau di penerbangan tadi number of passengers, jumlah penumpang. Tapi kalau driver activity-nya yang kita pakai adalah number of flight, ya. Jumlah kali penerbangan, variabel atau enggak? Variabel. Kalau kita mendefinisikan, kita menggunakan traditional cost behavior. Kalau traditional cost behavior, kita hanya menggunakan number of passengers. Yang berubah dengan jumlah penumpang itu baru biaya variabel. Kalau di Garuda misalnya ada konsumsi kan, semakin banyak passenger semakin banyak biaya konsumsi. So the cost change because of the changes of the number of activity driver in this case, number of passengers gitu ya. Tapi kalau yang activity based cost behavior, kita tidak hanya hubungan dengan unit tapi juga non unit, sehingga biaya variabel itu ada 2 nanti kalau di activity based. Ada namanya unit variable cost dan non unit variable cost. Nah, yang number of flight itu unit atau non unit? Variable cost. Number of passengers, non
non unit. Kenapa non unit? Batch ya Pak. Ya, karena dia batch, mau dibawa 5 orang tadi, mau dibawa 50 orang, mau dibawa 200 orang satu kali penerbangan, ya sama. Cuman kan ada batasnya, satu kali penerbangan misalnya berapa kapasitasnya? 200 misalnya. Ya kalau sudah lebih 200 harus penerbangan berikutnya. Nah, baru berubah dia bahan bakarnya kan. Jadi sampai 200 orang nggak berubah bahan bakarnya. Di atas 200 orang baru berubah kan? Karena harus penerbangan berikutnya. Gitu. Nambah lagi bahan bakar kan. Itu namanya apa? Non-unit variable cost. Itu namanya batch ya. Batch cost itu namanya ya non-unit variable cost. Jadi non-unit variable cost itu nanti ada dua, ada product cost ya. Karena ada product cost kan juga dipenuhi di misalnya number of product line, the number of engineering change. Nah, kalau yang di tradisional cuma satu aja, ada unit variable cost. Sehingga nanti laporan laba rugi juga akan berbeda. Mungkin banyak yang tradisional aja masih yang bingung kan gitu. Ini ditambah lagi dengan activity base. Ya. Tapi harusnya kita tahu dua-duanya. Jadi batch cost itu variable cost, product cost, product level cost variable. Cuma dia masuk di non-unit variable cost. Kalau di tradisional apa saja yang biaya tetapnya? Batch tetap itu, product level cost tetap, dia tetap, tambah facility level ya, cost ya. Itu dia tetap. Tapi kalau di activity cost behavior, dia tetapnya apa saja? Apa? Hanya satu, facility. Oh, unit itu variable. The more unit produce, the more cost kan? Itu variable. The more unit produce, the more cost. Unit level cost. Sehingga yang facility, karena facility kenapa dia biaya tetap? Karena nggak ada hubungan dengan produk. Ya, jumlah unit yang dihasilkan atau jumlah batch yang dihasilkan atau dengan produk lainnya nggak ada. Gaji sapam, apakah ada hubungannya sapam pabrik hubungan dengan Fanta spread? Nggak ada. Produk lain nggak ada. Facility dia. Enggak, karena dia nggak bisa dibebankan ke apa nanti ke produk itu kan harusnya dia menjadi fixed cost gitu. Dia menjadi fixed cost ya. Jadi dalam rangka menyediakan facility. Tidak tergantung aktivitas. Sekarang, kenapa kita perlu? Kembali lagi back to the first question. Pertanyaan awal. Anda sudah tahu ya, apa itu variable costing, ya. Tapi tadi belum terjawab ya, yang contoh biaya overhead variable gitu. Ya. Biaya bahan baku tidak langsung variable atau enggak? Variable atau enggak? Kalau di fungsional variable. Di fungsional variable. Kita sekarang kan bicaranya nih sudah fokus ya, lebih spesifik ke produk kan gitu. Kan tadi kita menghitung harga produk dengan hanya membuatkan biaya produksi variabel gitu, biaya produksi variabel. Nah sekarang ya kita asumsinya tradisional dulu gitu ya. Variabel nggak ya? Kenapa? The more unit produce, the more indirect raw material cost ya. Paku misalkan semakin banyak meja yang kita hasilkan semakin banyak paku terpakai kan. Saya sebagai variable cost. Bahan bakar misalnya kalau untuk menggerakkan mesin bisa juga dia jadi variable kan. The more you produce, the more fuel ya, consume yang terpakai. Variable ya. Tapi dia masuk overhead ya, dia overhead variable. Kalau dia overhead tetap banyak, ya. Teruskan gedung pabrik itu tetap, itu PBB itu tetap itu. Ya.
Gaji operator mesin kalau digaji bulanan dia tetap di variable saja. Sekarang biaya produksi tetapnya kemana larinya? Kita hanya membahas satu topik tapi merembetnya mana mana biaya tetapnya itu? Kan dia tidak menjadi ini produk cost ya. Oh, mana larinya? Ada nyambung itu. Kan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, variabel ya. Itu dibebankan ke produk. Namanya produk cost kan gitu ya. Produk cost. Yang biaya tetapnya produk cost enggak? Biaya overhead tetapnya. Itu saya ucap variable costing ini. Kalau variable costing kan nggak masuk produk cost. Kan yang produk cost biaya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya variable. Biaya tetapnya nggak dibebankan ke produk. Makanya dia non production cost kan jadinya. Kenapa? Ya. Jadi dia tidak produk cost gitu ya. Bukan non production cost, dia production tapi tidak masuk ke produk kan gitu. Kalau nggak masuk ke produk mana? Anda harus kenal dengan konsep dua ini, product cost dan period cost. Period cost. Apa itu period cost? Kalau product cost jelas tadi kan, semua biaya yang dibebankan ke produk namanya product cost. Istilah lainnya apa? Inventoriable cost. Inventoriable cost. Ya. Dia dijadikan persediaan gitu ya. Jadikan produk. Inventory ya. Inventoriable cost. Cost yang bisa dijadikan inventory. Inventoriable cost. Sementara yang factory overhead fix tetap itu nggak bisa gitu, di variable costing. Kenapa? Jadi kalau nggak bisa kemana dia apa kan disajikan sebagai period cost. Apa itu period cost? Biaya periode. Ini kalau kembali ke konsep awal lagi ada namanya cost dan expense gitu ya. Masuk ke laporan Iya, dia masuk ke laporan laba rugi. Karena dia dianggap sebagai expense itu ya, sebagai beban ya. Dan expense apa? Cost yang tidak memberikan future benefit atau nama lainnya apa? Expired cost. Kenapa Pak dia dijadikan period cost? Kan sama dengan apa? Beban operasi kan? Beban operasi itu beban marketing, penjualan, beban administrasi umum kan period cost. Namanya apa? Operating expenses gitu. Operating expenses. Makanya nggak masuk dia di product cost tadi kan. Jadi kalau tadi jawabannya semua biaya variabel itu salah. Karena biaya pemasaran dan administrasi masuk ke operating expenses di laporan laba rugi kan. Tidak di harga pokok. Cost berarti cost apa? Pengeluaran yang memberikan future benefit. Jadi cost dilaporkan di mana? Di laporan posisi keuangan. Kita bayar sewa 5 tahun, cost atau expense? Prepaid rent, sewa bayar muka itu cost atau cost? Kenapa? Karena kita bisa menggunakan ya, selama 5 tahun. Kapan dia jadi expense? Kalau sudah expired. Kapan expirednya? Kalau sudah kita pakai. Makanya dipakai tahun pertama itu jadi expense dia, expired ya. Pakai tahun kedua expired lagi, jadi expense lagi dia. Sampai 5 tahun habis kan gitu. Sama dengan kita menghasilkan produk itu cost atau expense persediaan itu.
cost kan, karena dia akan memberikan future benefit. Future benefitnya apa? Penjualan, jualan, pendapatan ya, atau penjualan dari penjualan inventory. Kalau inventory ini sudah dijual, dia jadi expense. Namanya apa? Beban penjualan, atau istilah yang sering kita pakai apa? Cost of goods sold. Jadi walaupun dia kata-katanya cost, kita adalah expense. Makanya dia masuk ke laporan laba rugi sebagai trade cost, ya. Expense, cost of goods sold. Nah, tapi ada juga pakai cost of sales, gitu. Biaya penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan. Oke, jadi harus tahu juga apa itu cost, apa itu expense, apa itu product cost, apa itu trade cost. Sebenarnya product cost itu tergantung definisi. Bagaimana kita mendefinisikan product cost? Jadi kalau kita mendefinisikan product cost, ya, how do you define the product cost? Mendefinisikan product cost ya depend on di manajemen objektif. Kalau kita bebankan tadi hanya biaya produksi, namanya apa? Definisi product costnya tradisional product cost. Ya. Tujuan itu apa? Untuk external reporting. Jadi untuk pelaporan kepada pihak luar hanya bisa dibebankan, ya, biaya produksi ke produk. Tapi tujuannya untuk strategic decision, tidak hanya biaya produksi, tapi biaya sepanjang value chain bisa dibebankan. Misalnya saya buat buat suatu produk ini, yang mulai dari perencanaan sampai produk ini disposal atau dibuang sampai ke dampak lingkungannya saya diperhitungkan. Itu namanya apa? Value chain product cost. Atau malah yang lebih apalagi cradle to grave costing atau life cycle costing untuk tujuan manajemen tadi, bukan untuk external reporting. Jadi mulai dari, kalau grave itu kan apa? Grave itu kuburan ya, cradle ya, cradle to grave costing. Cradle adalah ayunan gitu ya. Cradle to grave costing. Jadi kita menghitung harga pokok mulai dari ayunan sampai ke liang kubur gitu kan. Life cycle costing artinya apa? Mulai dari perencanaannya sampai dibuang itu harusnya diperhitungkan dalam harga pokok. Kenapa? Nanti misalnya ada penggunaan garansi misalkan, ada komplain Anda pakai, Anda kan nggak bayar lagi. Tapi itu harusnya diperhitungkan dalam harga pokok sudah gitu. Ditaksir berapa persen ini produk ini akan konsumen akan menggunakan garansinya. Based on the previous experience barangkali kan. Ini dengan kualitas ini mungkin hanya 5% yang akan menggunakan. Udah kita bebankan langsung. Biar pemasarannya, biar promosinya membuat billboard untuk mempromosikan produk yang kita yang iPhone 15 gitu. Bisa di-trace kan? Jadi semua biaya bisa di-trace ke produk. Semua bisa dibebankan ke produk tersebut. Dan kita estimasi ini berapa tahun produk ini bisa hidup gitu ya. Dan mereka udah punya tren itu, bahkan dia bisa membunuh sendiri kan. Ini produk ini 2 tahun saya bunuh, munculkan dengan iPhone 15 gitu ya. Di iPhone 15 ini saya bunuh lagi di 2 tahun lagi dengan iPhone 16. Jadi kanibal ya kan. Kalau sudah ada produk yang baru, kalau lama pasti anjlok ya. Karena selalu mencari yang baru. Kita harus diperhitungkan. Ya. Selama itu kita harus untung gitu. Ini menghitung penjualan itu akan berbeda. Tidak lagi umur ekonomis mesinnya, tapi berapa unit dia bisa dihasilkan mesinnya selama 2 tahun. Oh bisa dihasilkan 1 juta unit, berarti biayanya dibagi dengan 1 juta.
sehingga dapat cost penyusutannya per unit ya. Jadi bukan ke produk. Sehingga pada saat kita sudah menghasilkan 1 juta ya udah habis terbebani. Itu di definisi produk cost ya. Nah, selama ini kita hanya menggunakan apa? Tradisional produk cost ya. Yang kita bebankan hanya biaya produksi ya. Biaya hulu kan, biaya hulu itu apa? Yang perencanaan tadi, yang R&D itu biaya hulu, research and development. Posisi kita di manufacturing kan, itu selalu di manufacturing. Nanti biaya hilirnya apa? Marketing, distribution, sampai cleaning service, sampai disposal. Nampak lingkungan ada nggak nanti tuntun-tuntun lingkungan? Itu untuk strategi harus dikumpulkan sehingga kita tahu total cost kita gitu. Nggak hanya biaya produksi. Sehingga kalau kita ingin menurunkan cost, ini sumbernya di mana? Oh, sumbernya di desain kita yang jelek, membuatnya sulit, sehingga banyak produk rusak. Ya. Sehingga cost biaya produksi kita tinggi itu karena banyak produk rusak karena pengerjaannya sulit. Pekerjaan sulit karena desainnya tidak bagus, terlalu rumit gitu. Berarti ini sumber penyebabnya adalah di hulunya gitu ya, yang harus diperbaiki. Jadi itu bisa ada desain produk, desain yang lebih sederhana sehingga tidak banyak produk rusak, tidak banyak komplain. Itu kan ujungnya juga semakin banyak produk rusak, produk cacat ya, komplain dari konsumen ya, tinggi ya. Biaya customer service-nya ya, post sales-nya gitu, post sales-nya. Ya, bisa sales return, bisa orang banyak menggunakan garansi, ini baru pakai sekali kok, ini gitu, trouble gitu. Itu yang membuat total cost kita tinggi. Jadi bisa saja dengan biaya hulunya dinaikkan sedikit, tapi di biaya hilirnya banyak turunnya kan. Secara total dia akan turun. Tapi itu untuk internal, untuk manajemen. Namanya apa? Value chain product cost. Ya, atau tadi bisa juga life cycle costing atau cradle to grave costing. Tapi ada juga untuk jangka pendek. Keputusan jangka pendek. Tidak kita bebani biaya hulu. Yang kita bebani biaya produksi dan biaya hilirnya. Seperti ini kan di apa misalnya semester pendek lah misalnya kan, karena ideal capacity misalnya mungkin kita hanya bebani biaya variabelnya aja, biaya tetap enggak, karena ada semester pendek biayanya sama gitu. Sehingga mahasiswa hanya di charge biaya variabel aja ya. Atau misalnya musim sepi di penerbangan atau di hotel, daripada nggak ada orang yang menginap, mana yang lebih untung ya. Kita turunkan misalnya biaya variabelnya 600, biaya tetapnya 400, kita jual 700 gitu ya. Kalau tidak kita jual 700, berarti kita rugi berapa? Biaya tetap 400. Tapi kalau kita jual 700, masih ada untung 100, sehingga bisa mengurangi biaya tetap. Rugi kita dari 400 jadi 300. Akan lebih baik kan daripada tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas. Tapi itu kan untuk short term, gitu ya, short term. Itu namanya operating product cost. Kita hanya bebankan aja misalnya biaya produksi dengan biaya hilir, tidak full cost mulai dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Tidak dari upstream ke downstream. Itu yang manajemen lama dia hanya otak-atik mengefisiensikan biaya itu di produksi. Padahal di produksi itu belum tentu di produksi itu sebagai penyebab utamanya. Bisa saja di hulunya. Bisa juga di hilirnya berpengaruh juga gitu. Kalau sekarang kita melihatnya secara total cost. Total cost itu ya mulai dari dulu sampai hilir ya. Life cycle cost atau value chain cost. Kembali juga tadi, ya, sekarang kenapa
kenapa kita perlu mengembangkan variable costing? Kenapa kita hanya bebankan aja biaya variabel gitu ya, biaya produksi variabel, biaya tetap nggak kita bebankan? Kalau pakai full costing, mudah nggak kita mulai perencanaan laba? Full costing kan tidak ada membedakan ya, biaya tetap, biaya variabel, ya full cost gitu aja. Mudah nggak kita membuat rencana laba? Sulit Pak. Sulit. Karena dia gabungan kan, biaya tetap, biaya variabel gitu. Nah, sekarang dipilah, kalau ini biaya variabel saja, ini biaya tetap. Makanya nanti pengaruhnya kemana? Ke laporan laba ruginya. Format laporan laba rugi juga beda. Kalian full costing, format laporan ruginya apa? Biaya diklasifikasikan berdasarkan apa? Hah? Untuk full costing yang untuk external reporting, laporan laba rugi yang untuk eksternal itu klasifikasi biayanya berdasarkan apa itu? Apa? Klasifikasi ini di cost concept ya. Ya. Cost classified by kan informasi sederhana, ada biaya produksi, ada biaya pemasaran, ada biaya administrasi. Fungsi utama. Ya. Fungsi utama organisasi itu ada production function, yaitu fungsi yang mengolah bahan baku menjadi sampai barang jadi. Ya. Kemudian ada fungsi pemasaran, yang memasarkan produk yang sudah jadi tadi sampai ke tangan konsumen. Ya. Kemudian ada fungsi administrasi dan manajemen, manajerial, itu yang masuk ke biaya administrasi dan umum. Itu klasifikasinya. Jadi kalau ada gaji manajer promosi, masuk dia di biaya pemasaran, ya, beban pemasaran. Gaji manajer accounting, dia masuk ke bagian biaya administrasi dan umum. Tapi kalau gaji manajer pabrik, masuknya di biaya produksi. Kamarnya seperti itu. Tapi kalau untuk perencanaan laba, klasifikasi laporan laba ruginya berdasarkan apa? Tadi kan, variable cost dan fixed cost berdasarkan perilaku biaya. Sehingga laporan laba ruginya bagaimana? Penjualan dikurang biaya variabel kan? Kan itu yang format laba rugi variable costing. Dapat apa namanya? Contribution margin dikurang fixed cost atau fixed expenses. Ya. Lalu dapat laba operasi. Laba operasi. Yang fixed expenses termasuk di situ apa? Fixed factory overhead dan fixed marketing and administrative kan? Karena dia dibagi dua. Kenapa harus dibagi dua? Ya. Karena biaya tetap tadi definisinya apa? Biaya yang tidak berubah ada atau tidak? Yang tidak berubah ini apa? Itu yang kalau Anda ingat ya. Biaya variabel itu per unitnya tidak berubah. Kita beli goreng 1.500 gitu ya. Mau beli 2 ya 1.500 satu kan. Mau beli 3 1.500 juga. Yang berubah totalnya. Ya, kalau kita beli 1 1.500, beli 2 3.000, beli 3 4.500, beli 100 kali 1.500 berapa? 150.000 gitu ya. Makanya berubah itu nggak tepat itu konsepnya gitu. Yang nggak berubah ini apa? Kalau biaya tetap total nggak berubah. Anda mau ngambil 5 SKS, mau ngambil 10 SKS, mau ngambil 20 SKS, mau ngambil 20 SKS, kalau beliau berubah nggak totalnya? Enggak, itu namanya biaya tetap. Tapi biaya per SKS-nya berubah nggak? Berubah. Kalau uang kuliahnya 4 juta, ngambil 10 SKS, berarti 400.000 Anda bayar per SKS. Ya. Kalau Anda ngambilnya 20 SKS, berarti 200.000 kan? 4 juta bagi 20 SKS per SKS. Makanya hati-hati menggunakan cost per unit untuk biaya tetap. Ya.
karena bisa menyesatkan. Wah ini kan tadi biaya tetap Anda per unitnya 400.000 karena ngambil 10 SKS, 4 juta bagi 10. Nanti ada yang ngambil 20 SKS, Anda kalikan aja 400.000 kali 20 jadi 8 juta. Salah. Oke, di dalam perencanaan biasanya apa? Yang fixed cost ini kita nggak lihatnya per unit tapi total. Karena secara total dia akan tetap sama. Anda kan bayar uang kuliah sama kan? 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, berapapun Anda ambil. Nah sementara kalau di full costing, dia ngitungnya per unit. Biar tetap kan artinya kan full costnya dibagi dengan unit yang dihasilkan menjadi dia per unit ya fixed costnya. Itu yang mungkin nanti agak sulit di dalam membuat perencanaan laba. Sehingga dengan demikian laba berarti hanya dipengaruhi oleh apa? Kalau kita formatnya laba variable cost ini tadi kan penjualan kurang biaya variable dapat laba kontribusi, kurang biaya tetap dapat laba operasi. Berarti laba dipengaruhi oleh apa? Hanya satu variable, variable apa? Besar kecilnya laba di sini pengaruhi oleh apa nih? Kan di atas tadi penjualan kurang biaya variabel dapat laba kontribusi kurang biaya tetapnya nggak berubah nih ya, totalnya berarti hanya dipengaruhi oleh variabel. biaya variabel. Kosnya nggak berubah kok. Variabel cost. Nah, Variabel costnya. dipengaruhi oleh penjualan. Sama. Iya. Semakin tinggi penjualan misalnya semakin besar laba kan. Iya. Karena biaya variabel apa tadi? Proporsional ya. Jadi kalau biaya variabelnya 40%, kalau kita jualnya 1 juta berarti laba kontribusi berapa? 60% kan? 60% berarti 600.000. Biaya tetapnya sama deh. Nanti kita menjual misalnya 50 juta, berapa biaya variabelnya? Tetap 40%. Labanya tetap laba kontribusi berapa? Masih tetap 60%. Berarti 30 juta 60% dari laba biaya tetapnya berapa enggak? Enggak. Jadi semakin tinggi kontribusi margin, semakin tinggi laba, semakin kecil kontribusi margin, semakin kecil laba karena pengeluaran tetap. Sel yang apa ya? Mungkin tinggi sel, semakin tinggi CM kontribusi margin, semakin tinggi laba. Akan memudahkan di dalam perencanaan laba. Tapi kalau kita pakai yang tadi misalnya, berapa nggak laporan laba rugi variable costing kita kalau menggunakan activity base? Gimana formatnya? Jadi variable ada 2 tadi. Jadi formatnya jadi seperti ini dia, penjualan kurang unit variable cost sama namanya tetap kontribusi margin dikurang dengan non unit variable cost. Nah namanya apa? Traceable profit. Pintar ya. Tadi di awal-awal itu nggak teringat, sekarang udah teringat. Baru dikurang fixed cost. Laba operasi belum pajak. Yang fixed costnya apa? Hanya tadi facility level cost. Yang non unit apa? Non unit variable cost itu terdiri dari base dan cost. Kemudian yang membedakan nanti zona beda nggak laba ya? Kan kalau cost per unit mana yang lebih besar? Variable atau full? Tergantung Cost per unit full. full ya. Kenapa full? Karena dia kan dihitung semuanya. Itu semuanya. Ada berapa elemen biayanya? Hah? Kalau yang variable ada berapa tadi? 2. Waduh. Itu biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja tambah biaya variabel. Kalau yang full
Tambah satu lagi kan? 4 biar tetap. Iya, biar tetap. Makanya lebih tinggi pasti full gitu ya. Kalau cost per unitnya. Karena dia ada 4 komponen di situ kan. Sementara variable costing hanya 3 komponen yang dihitung sebagai product cost. Di full costing dia tetap sebagai product cost. Kalau di variable dia tetap overhead itu sebagai period cost. Sebagai period cost. Sekarang laba lagi ya, baru mana yang lebih besar laba? Full atau variable costing? Ya benar. Ini jelas sekali nggak tahu konsep ya. Kenapa variable costing? Pasti Anda karena dia pas perizinannya lebih kecil gitu. Anda nggak bayangkan yang dia tetap tadi BOP itu semuanya masuk ke prodi sekarang loh. Ya. Ada biaya gaji, ada biaya konsultan, ada macam-macam PBB itu semuanya dibebankan pada prodi berjalan. Sementara kalau kita pakai full karena dia lengket di produk, kalau produk yang belum terjual apa? Dia akan dibawa ke prodi berikutnya. Ya. Misalnya produk ini kan, produk ini kita bebankan ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya BOP variable, BOP tetap. Nggak laku ini sekarang, belum terjual sekarang. Terbawa nggak biaya tetapnya ke prodi berikutnya? Terbawa dalam bentuk persediaan akhir dan di tahun sekarang menjadi persediaan belanja di awal nanti. Kapan dibebankan jadi expense gitu ya? Kalau sudah dijual tadi kan menjadi cost of goods sold gitu kan. Baru dia masuk sebagai period cost di tahun berikutnya. Jadi di tahun berikutnya ada double itu biaya tetap yang dari tahun sekarang ya, yang melekat di persediaan awal barang jadi ditambah biaya tetap besok lagi ya. Kan biaya tetap itu muncul terus ya sama ya. Yang namanya persetujuan gedung pabrik garis lurus ya, muncul lagi gaji, muncul lagi PBB, muncul lagi ya. Tapi kalau biaya variable costing enggak, dia ada konstan. Karena semua biaya tetap dibebankan prodi ini, karena biaya tetap prodi berikutnya dibebankan prodi berikutnya. Sehingga apa? Mana yang lebih besar laba variable costing atau full costing? Tergantung Unit dihasilkan. unit dihasilkan dan yang terjual. Dia bisa sama kapan? Kalau unit yang dijual itu sama dengan unit yang dihasilkan. Kenapa bisa sama? Karena ya variable cost-nya dan fixed cost-nya sama. Karena apa? Sama dengan harga. Ya, saya ada kembali lagi yang membuat beda itu di mana bedanya? Kan hanya di pembebanan BOP tetap. Iya, fixed cost. Terus kenapa dia bisa sama? Kita produksi 1000 unit, kita jual 1000 unit. Karena sama nggak pembebanan BOP-nya itu antara variable costing dan full costing? BOP tetapnya. Kalau unitnya dihasilkan sama dengan unit yang dijual. Sama. Misalnya ini kita punya biaya tetap berapa 1 juta, kita produksi 5.000 unit. 1 juta bagi 5.000 unit dapatnya berapa? 200. Ya, 200 ya. 200 per unit. Kita bebankan 1 juta ini kalau pakai variable costing kita bebankan semua 1 juta ini sebagai period costing. Tapi kalau pakai full costing, berapa BOP tetap yang kita bebankan? Yaitu sebesar yang pasar besarnya kan. Berapa unit yang kita jual tadi? 5.000 unit kan gitu, 5.000 unit yang kita hasilkan. 5.000 kali 200 juga 1 juta. Makanya dia sama. Tapi kalau kita hasilkan misalnya 5.000 unit, kita jual 3.000 unit, masih ada persediaan akhir 2.000 unit, mana yang lebih besar? Labanya? Variable. Variable. Produksi 5.000, kita jual 3.000 unit. Full costing. Full costing kenapa? Karena di full costing tadi kan biaya tetap itu udah
dihitung per unit tadi. Ya gimana Anda bisa menjustifikasi? Berapa yang dibebankan pada prodi sekarang? Cuma 2000 dibeban. 2000 apa nih? 2000 unit? 3000 unit atau 2000 unit? 3000 unit kan yang melekat di cost of goods sold kan? Nanti kan cost of goods sold itu adalah harga pokok atas barang yang kita jual. Itu yang jadi beban ya. Sehingga yang 200 tadi itu kita kali berapa? Kali 3000, 600.000 yang kita bebankan hanya di prodi sekarang. Yang 2000 lagi itu kan persediaan akhir. Dalam persediaan akhir itu ada fixed cost-nya 200 kali 2000, 400.000 kan. Itu yang dibawa ke prodi berikutnya. Nggak kita bebankan prodi sekarang ya. Sehingga dengan full costing kita hanya bebankan 600, sementara dengan variable costing ya, yang dengan full costing ya 600, dengan variable costing 1 juta. 1 juta. Makanya karena kita bebankan 1 juta juga tetap laba kita jadi lebih rendah. Yang di laba variable costing, laba full costing ini lebih tinggi 400.000. Tapi kalau dibalik, misalnya kita produksi 5.000, kita jual misalnya 7.000 di tahun berikutnya. Karena kita masih ada sisa dari 2.000 kan, 2.000 unit. Nah, tahun berikutnya kita produksi sama 5.000, kemudian ditambah yang kita produksi tahun sebelumnya kita jual, sehingga total 7.000. Mana yang lebih besar labanya? Variable costing, kenapa? Karena dia udah biaya tetapnya tadi Nah, berapa jadi yang biaya tetap yang dibebankan di prodi berikutnya? 1 juta itu baru untuk tahun berikutnya yang terjadi baru di tahun berikutnya kan. Ditambah yang melekat di persediaan awal tadi 400. 1.400.000 menggunakan variable costing tetap 1 juta. Karena ini full costing membebankan 1.400.000, kita tetap 1 juta. Laba variable costing lebih tinggi. Itu konsepnya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih besar, tergantung gitu. Kalau unit produksinya lebih besar daripada penjualan, maka full costing lebih besar. Tapi kalau unit produksi lebih kecil daripada penjualan, maka variable costing akan lebih besar. Kalau sama antara yang dihasilkan dengan yang dijual, sama labanya. Terus bagaimana perencanaan labanya? Apa alat yang kita gunakan yang menggunakan variable costing ini? Formatnya yang kaitan dengan ini CVP analysis ya. Ya. Terkait yang ditambahkan apa dengan periode selanjutnya, Pak? Biaya yang 400 itu apa namanya, Pak? Ya kan persediaan yang tidak terjual pada periode sekarang. Ya. Kalau dengan full costing nih, Ya. itu kan jadi apa juga sama di variable costing cuma sama, cuma di full costing kan dia ada tambahan biaya tetap dari per unit biaya tetapnya. Iya, Jadi ini akan dibawa ke periode berikutnya kan. Nah, kalau ini dijual periode berikutnya, berarti biaya tetap yang di periode ini akan dibebankan pada periode ini, periode berikutnya. Nah, tambah biaya tetap yang terjadi di periode tersebut di tahun berikutnya itu. Maka lebih besar ya jadinya. Kan jadi expense, jadi kita ngitung kan seperti ini, berarti 7.000 kali 200, karena kita jual 7.000, sehingga biaya tetap yang melekat di cost of goods sold itu ada 7.000 kali 200, 1.400.000. Sementara di tahun berikutnya kalau kita pakai variable costing tetap 1 juta. Jadi sebagai period costnya beda, kan itu tadi. Kalau dia sama antara produksi dan penjualan sama dia period costnya untuk biaya tetap, BOP tetap yang disebut sebagai period cost. Gimana kita membuat rencana labanya dengan ada pemilihan biaya tetap biaya variable tadi itu kan? Itu dengan cost volume profit analysis. Costnya apa? Jadi cost sudah berhenti dari cost itu bisa dibagi dua kan. LCVP kan hanya 3 ya variable, cost, volume, CVP ya, cost, volume, profit 3. Tapi 3 ini bisa di breakdown kan.
cost-nya harus dibagi dua ya. Ada variable cost dan ada Fixed cost. fixed cost. Volume ini terkait dengan apa? Unit yang dijual. Penjualan ya. Ya. Jadi kita fokusnya di sales ini, di volume sold ya. Unit yang dijual, quantity sold. Yang profit, bagaimana cara mencari profit? Penjualan dikurang biaya tadi kan? Biaya sudah ada biaya tetap biaya variabel. Mencari penjualan bagaimana? Hah? Sales return sales decline. Mencari penjualan bagaimana? Mencari total penjualan. Ada 20 unit. Itu mencari net sales sih kalau mencari itu. Gitu. Ada 20 unit Nah, kali apa kali barang yang dijual. iya, itu yang super ya. Unit yang dijual kan quantity tadi, quantity sold ya. Berapa unit yang kita jual ya. Kali HPP. Quantity yang dijual kali harga per unit, price per unit. Sehingga ada tambahan variabel apa di situ tadi? Ada price lagi. Mencari penjualan kan harga kali Quantity. quantity kan. Berapa unit yang dijual? Oh 10 unit, satu unitnya 5.000, berarti 50.000 penjualan. Oh per unitnya 5.000 dijual 1 juta, berarti 5 miliar ya. Dijual 1 juta unit kan, pas per unit harga per unitnya 5.000. Jangan kalau return itu cari net sales. Ya nggak, ambil kan itu kalau dalam jadi ada berapa variabel jadinya? Ada 4. Ada 4. Volume. Ada volume. Biaya. Biaya kan bagi dua, ada biaya variabel, ada biaya tetap, Sama price. price, kemudian ada profit. Ada profit. Nah, sekarang dengan ada 5 variabel tadi kan, biaya variabel 2, kemudian ada price, ada volume, Profit. profit 5 kan. Nah 5 ini bisa sebagai apa? Elemen. Sebagai yang dicari, dependent variabelnya kan. Misalnya kita ingin cari laba, boleh berapa unit harus dijual supaya kita bisa capai target laba sekian. Atau bisa juga apa? Ya, untuk mencapai laba sekian, ya, kita naikkan sekian, berapa harga jual harus dinaikkan? Bisa juga ya. Laba sebelumnya 1 juta, kita ingin 1.200.000, volume penjualan tetap, biaya variabel tetap. Berarti yang kita bisa mainkan di harga jual, berapa harga jual harus dinaikkan? Atau harga jual tetap, berapa biaya yang harus diturunkan? Berapa persen? Kalau kita ingin laba naik, volume penjualan tetap, harga jual tetap, itu mainnya di penurunan biaya lagi kan. Kalau untuk menurunkan biaya ini tanggung jawab siapa nanti? Oh ini biaya harus turunkan 5%. Oh biaya apa? Ini biaya produksi kita turunkan 5%. Berarti kita minta kepada manajer produksi, you bisa nggak menurunkan biaya 5%? Terserah, mau biaya bonbok, mau biaya, pokoknya kualitas nggak turun. Atau bisa juga dengan meningkat penjualan, berapa volume penjualan harus ditingkatkan? Volume penjualan ditingkatkan dengan harga diturunkan misalnya 5%, volume penjualan langsung meningkat misalnya 20%, kita tanya marketing manager kan, mampu nggak? Ini harga kita kemarin 5.000 kita turunkan jadi 4.500, tapi volume penjualan harus naik 20%, mampu nggak Anda jual sebanyak itu? Itu dalam meeting kita akan seperti itu kan. Mana yang paling mungkin? Oh saya cuma bisa menurunkan 3%, oke. Harga jual dinaikkan sedikit misalnya, sehingga laba bisa tetap tercapai. Itu intinya kan di CV analisis itu. Makanya planning kan, yang mana
yang harus kita lakukan. Pakai alternatif. Kalau kita ingin laba dinaikkan sekian, ya, harga jual tetap, volume penjualan tetap, berapa? Dia harus diturunkan. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk menangani? Itu bisa juga harga diturunkan. Kalau harga diturunkan kan dia lebih kompetitif ya. Nah, lebih kompetitif, tapi berapa persen harusnya naik unit yang dijual, volume penjualan seharusnya, kuantiti dijual supaya bisa mencapai target laba. Ini yang mampu siapa? Yang mampu marketing manager. Ya. Ini produk kita turunkan sehingga produk kita kompetitif. Harusnya kita bisa menaikkan penjualan, volume penjualan. Nah, kalau mau hitung-hitungannya supaya laba ini tercapai harus meningkat misalnya penjualan 10%. You sebagai manajer marketing bisa nggak meningkat penjualan? Dulu 1 juta, sekarang naik 1.100.000 unit. Oh, gampang lah kalau harga turun gitu. Kita bisa tarik pelanggan-pelanggan dari kompetitor kita gitu. Atau dipilih kan, atau kita naikkan aja harga dari 5.000 menjadi 5.100 misalnya gitu. Nah, volume penjualan turun gitu. Nah, biasa 1 juta misalnya bisa turun jadi 900.000. Mampu nggak dia sebagai marketing manager menjual 900.000 tapi harga naik gitu. Mungkin ya, nggak mampu saya, karena kalau saya naikkan ini produk kita ini price sensitif ya. Sedikit saja naik harga orang pada lari semua ke tempat lain. Itu cerita di CV analisis. Kalau ngitungnya bisa pakai computerized system gitu. Masukkannya rumusnya. Dia mencari BP. Contribution margin per unit. Apa itu konsep contribution margin per unit? Harga variabel. Itu mencari biaya variabelnya, mencari kontribusinya, laba kontribusinya. Ya. Kalau per unit kan penjualan per unit kurang biaya variabel per unit ya, dapat kontribusi margin per unit. Ini apa maksudnya? Konsep ini apa maksudnya? Jadi kontribusi margin per unit itu hampir sama dengan marginal cost di mikro ya. Apa itu marginal cost? Tambahan biaya untuk setiap unit yang diproduksi kan. Tapi kalau contribution margin per unit ini sama dengan marginal income, tambahan laba untuk setiap unit yang dijual. Kalau marginal cost, tambahan biaya untuk setiap unit yang diproduksi kan, karena dia cost. Tapi kalau marginal income, contribution margin per unit, tambahan laba untuk setiap unit yang dijual. Misalnya ini harga jual kita berapa? 5.000. Biaya variabel kita berapa? 4.000. Berarti CM per unit kita berapa? Ya, harga jual per unit 5.000, biaya variabel per unit 4.000, berarti CM per unitnya 1.000. Biaya tetap kita katakan misalnya 5 juta. Berarti berapa harus dijual supaya BEP? Kan tinggal bagi aja kan, 5 juta bagi 1.000, berarti 5.000. Sekarang kalau kita jual 5.001, berapa laba kita? 5.000 satu unit di atas BEP. Itu tadi tambahan laba untuk setiap unit yang dijual. Berarti berapa? 1.000. 5.002 berapa laba kita? 2.000. Kalau penjualan kita 6.000, berapa laba kita? Kan BP ini 5.000 tadi, kan dia kalau sudah tercover biaya tetap, dia tinggal laba ya terus itu. 1.000. Karena kita jual 6.000.
1000 unit di atas BEP 1000 kali 1000 kali berapa? 1 1 juta. juta. Itu Sekarang penjualannya 1 unit kurang daripada BEP, berapa rugi kita? Kan tadi BEP 5.000, kita jualnya 4.999, berarti ruginya 101. tadi kan berapa CM per unit tadi? 1.000, berarti ruginya berapa? 1.000. Oh ya 1000 unit. Oh 1.000 unit. 1000 harganya. CM-nya 1.000, tapi harga tadi 5.000. Ya. Harga apa? Harga jual 5.000, biaya variabel 4.000. Ya. CM 1.000. Ya. Kemudian apa tadi? Biaya tetap kita 5 juta. Ya. Jadi 5 juta bagi 1.000 kan dapatnya 5.000 unit BP. 5.000 ini BP. Kalau kita jualnya 5.001 laba 1.000. Kalau kita jualnya 4.999 berarti ruginya masih rugi kan karena di bawah BP kan gitu. 1.000 juga gitu. Kalau tidak ada penjualan sama sekali berapa ruginya kalau tidak ada penjualan? Oh, 5.000. 5.000 apa? 5 juta. 5 juta sebesar Fixed cost. biaya tetap. Kan itu di variable costing. Yang biaya tetap itu tetap dibebankan setiap periodenya dengan jumlah yang sama. Jadi kalau nggak ada penjualan ya CM-nya 0, tetap rugi dan susah biaya tetap. Makanya rumus BP tadi kenapa biaya tetap bagi CM per unit? Karena satu unit penjualan berapa rugi kita? 1.000. 1 unit penjualan, 1 unit yang terjual, masa 1.000? Tadi yang 1 unit di bawah BP yang 4.999 ruginya 1.000. Sekarang 1 unit yang dijual, Oh, itu ruginya berapa? Yaitu biaya tetap tadi dikurang 1.000 kan? pas 999. Kan gitu. Jadi setiap penjualan itu dia akan menambah keuntungan kan 1.000 sampai dia bisa menutupi biaya tetap nanti. Oke, kalau penjualannya 1 unit, kalau rugi kita ya 5 juta kurang 1.000. Kalau penjualan kita 2 unit berarti 5 juta kurang 2.000. Ya. Kalau penjualan kita 5 juta 5.000 unit berarti 5 juta rugi kita berapa? 5.000 berapa kali 5.000 unit. 5 juta kan 5 juta. No. Makanya rumusnya biaya tetap dibagi dengan CM per unit. Jadi CM per unit itu adalah tambahan laba setiap unitnya dijual. Jadi tanpa kita menyusun laporan laba rugi, gitu, kita bisa dengan cepat menentukan segini labanya. Kalau penjualan kita 5.500, berapa labanya? Itu 500.000. Kalau Anda tunggu dulu, ini dalam meeting seperti ini, tunggu dulu, saya hitung dulu pakai komputer. Lari semua itu. Meeting itu ada yang latar belakang SH, ada insinyur, ada manajemen. Saya tunggu hitung dulu. Dan jangan Anda hitung ya kami cerita apa seperti yang lain. Itu nanti kalau kita tahu konsep. Kemudian kalau kita ingin laba, tinggal tambah aja laba. Bagaimana rumusnya? Kalau kita ingin laba, jadi untuk mencari target laba itu target penjualan ini berapa? Bagaimana rumusnya? Penjualan sama dengan biaya tetap tambah laba sebelum pajak dibagi dengan CM tadi kan?
per unit. Tapi tidak mesti CM per unit ya. Kalau kita ingin mencari langsung dalam rupiah, kalau tadi mencari rupiahnya gimana? Sudah dapat 5.000 unit, mencari rupiahnya gimana? BP 5.000 unit. Berapa rupiahnya? Berapa lah rupiahnya? Kan tadi dapat BP 5.000 unit. Rupiahnya berapa? Kali 5.000 kan? 25 juta. 5.000 kali 5.000. Kita bisa langsung cari 25 juta. Berarti pembagian dengan apa? Tidak dengan CM per unit, tapi CM rasio. Mencari CM rasio bagaimana? Ya CM bagi dengan penjualan. Berapa CM-nya? Penjualan kita, harga jual ya. Harga jual kita tadi 5.000, CM-nya 1.000. Karena biaya variabelnya berarti 20%. Berarti berapa CM rasionya? 0,2. Nah, sekarang 5 juta biaya tetap bagi 0,2 berapa dapatnya? Biaya tetapnya 5 juta bagi 0,2 25 juta kan? Itu biaya Apa? untuk mencari apa itu Pak? Mencari langsung dalam bentuk rupiah, penjualan dalam bentuk rupiah. Ya. Kalau pakai CM per unit itu mencari BP dalam unit. Ya. Kalau ingin mencari BP dalam rupiah atau penjualan dalam rupiah, pakai bagi dengan rasio CM. Ya, CM rasio. Mencari per unit ini gimana? Berapa unit BP-nya? Tinggal bagi aja 25 juta bagi 5.000 unit. 5.000 rupiah, 5.000 unit ya. Karena yang kita tahu kan harga jualnya 5.000. Ya. Penjualannya 25 juta. Jadi 25 juta bagi harga jual 5.000. Itu 5.000 unit BP-nya. Pak, tadi untuk mencari target laba gimana? Mencari target itu tadi kan biaya tetap ditambah dengan target laba target laba sebelum pajak dibagi dengan CM per unit atau CM rasio kan. Ya, kalau ingin carinya dalam unit CM per unit ya, kalau ingin cari langsung dalam rupiah CM rasio kan. Keunggulan CM rasio ini apa? Apa keunggulannya? Dibandingkan CM per unit. Dia dalam bentuk biaya Kalau Anda punya lapau di rumah, punya kedai di rumah, bisa nggak dengan CM per unit itu? tidak Kenapa nggak bisa? Hah? bisa. Hah? Kenapa nggak bisa? CM per unit itu cuma buat keluar produk. Dua produk. Terus? Kalau di kontainer berapa banyak barang yang dijual? Banyak kan di lapau tuh? Nah, bisa nggak dengan CM per unit? Ini kemudian ada ukuran kecil, ukuran tengah, ukuran besar. Nanti ada lagi sampo, ada lagi macam-macam. Ada jarum juga mungkin jualan gitu ya. Ada mie macam-macam pula mie. Bisa nggak dengan CM per unit? Nggak bisa. Jadi pakai CM rasio bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Dibagi dengan penjualan. Apa? Dibagi CM-nya dibagi dengan penjualan. Jadi berapa total penjualan kita selama setahun, berapa biaya variabel selama setahun, dapat CM per tahun. Nah, CM ini dibagi dengan penjualan. Oh ini penjualan kita 1 miliar gitu. Biaya variabelnya 600 juta, CM-nya 400 juta. Berarti berapa CM-nya? 0,4. Itu mencari apanya? Berapa BP-nya?
biaya tetap kita misalnya di berapa 1 miliar kurang 600 500, kemudian biaya tetapnya misalnya 300 sehingga ada laba 100 juta gitu. Sekarang berapa BP nya? 100. BP-nya ya Pak? Iya. Labanya sampai 1 juta. Penjualan 1 miliar, biaya variabel 600 juta, laba kontribusinya 400 juta, biaya tetapnya 300 juta, laba 100 juta. Berapa BP? Ini sudah teknikal nih ya. Teknikal. Skill ini yang dites gitu. Tinggal bagi 0,4, berarti berapa? 300 bagi 0,4. Masa 30 bagi 4? 7 750 juta ya? 750 juta. Gimana hitung 750 juta penjualan? Pas nggak dia? 0. 750 juta, kemudian tadi biaya variabel berapa persen? Iya, CM-nya 0,4. Iya, berarti itu 0,6 Pak. Apanya? Bukan 0,4 kali 750 berapa? Kan sama kan? 300 Sama. 0 nggak ada hasilnya nanti. Iya. Itu hanya kalau kita tahu CM, nggak perlu lagi buat penjualan berapa, biaya variabelnya berapa. Hasilnya itu sama. Penjualan 750 juta, kemudian biaya variabelnya 60% dari 750 juta. Sehingga dapatnya berapa? 450 ya. Kemudian 300 CM-nya. Kurang biaya tetap 300, 0 ya. Kalau kita ingin laba misalnya 200 juta, tampaknya berapa penjualan? Tahun depan kita ingin laba kita meningkat dari 100 jadi 200. Berapa harus dijual? 500 dibagi 0,4. Berapa? 500 bagi 0,4. Ya, 500 juta bagi 0,4. Itu kalau Anda menggunakan tradisional CVP analysis. Tradisional ya Pak. Ya, tradisional CVP analysis. Jadi ada juga fungsional Pak. Activity-nya Pak. Sekarang gua ada activity CV analysis, activity based CV analysis, rumus BP-nya. Yang tradisional aja masih bingung ya. Naik lagi ke yang kontemporer itu. Tadi kan di larinya kayak activity cost behavior lagi ada klasifikasi biaya. Nah, tadi di cost behavior tadi yang tradisional biaya tetap terdiri dari apa saja? Back level cost, product level cost, dan facility level cost. Sekarang kita pecah itu. Facility-nya jadi biaya tetap. Nah, jadi tinggal apa namanya yang biaya tetap itu hanya facility ya, facility level cost. Kemudian ada yang non unit variable cost. Ya. Jadi artinya di situ apa? Di rumus BP-nya ini back cost tambah product cost tambah facility cost jadi batch cost, product cost, facility cost dibagi dengan CM per unit. Apa? CM per unit atau CM ratio bisa CM per unit. Nah sekarang mencari batch cost gimana? Batch level cost, mencari batch level costnya kan? Apa drivernya kan? Apa aktivitasnya? Jadi kalau misalnya aktivitas batchnya setup,
Berarti apa? Number of setup kali tarif setup. Jadi kalau ada lagi pengecekan, berarti number of pengecekan, number of inspection kali tarif inspection. Kalau untuk produk lainnya nanti apa? Number of produk lain misalnya dikali dengan tarif per produk lain. Kalau dia engineering change, perubahan rekayasa produk, berarti berapa jam misalnya kan? Kali tarifnya per change. Baru ditambah dengan apa? Dengan facility level cost tadi. Ya produk lain kan? Number of produk lain kali dengan tarif per produk lain, atau jumlah perubahan rekayasa produk dikali dengan tarif per perubahan. Dibagi dengan yang kali ini. Tapi dalam prakteknya nanti itu pengaruhnya besar. Misalnya seperti ini desain lama. Desain lama itu satu desain itu misalnya dia hanya menggunakan 5 komponen. Sekarang kita buat desain baru yang lebih sederhana, hanya menggunakan 2 komponen, tapi kualitasnya sama, harga komponennya tinggi gitu ya. Mungkin kalau yang 5 komponen, 1 komponennya harga 1.000. Ini yang 2 komponen, harga 1 komponen 3.000. Naik tapi belum tentu naik juga kan, karena kalau kita produksinya, kalau itu berarti berapa? Kalau 5.000, sementara kalau yang 2 6.000 kan, kos bahan baku untuk komponen. Ada kenaikan. Tapi di biaya gaji mungkin bisa turun nanti, karena soldernya kalau di solder kan hanya solder 2, tadi soldernya 5 gitu. Mungkin ada penghematan di sana. Bagaimana dengan penghematan di setupnya, di pengecekan, ada nggak? Ya. Nah, misalnya di ordernya, kita biasanya order itu ya, untuk komponen sekali order 1.000. Kita memproduksi berapa misalnya? 5.000 unit produk. Berarti kalau 5.000 unit produk, kalau yang lama desainnya ada satu produk itu 5 komponen, berarti kita berapa kebutuhan komponen? 5 kali udah 5.000, 25.000 komponen. Berapa kali order? Kita hanya sekali order itu 1.000 maksimal. Berarti ada 25 kali order. Kali ini berapa biaya sekali order? Nah, sekarang dengan desain yang baru, satu komponen itu hanya satu produk itu hanya 2 komponen, berarti berapa komponen yang harus kita beli? Itu 5.000 kali 2 ya. Karena kita menghasilkan 5.000 unit, 10.000. Berarti 10 kali order kita kan, sekali order 1.000. Sehingga ada penghematan berapa kali order? 15.000 order kali tarif per ordernya. Tapi kalau yang tradisional, karena itu dianggap sebagai biaya tetap, berubah nggak? Biaya setup, biaya apa tadi, biaya order tadi? Enggak. Karena dia sebagai biaya tetap, konsep biaya tetap kan biaya yang totalnya tetap, tidak berubah. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan kontemporer, dia menjadi non-unit variable cost ya. Karena dia berubahnya berdasarkan batch ya. 1.000 baru berubah lagi, 1.000 baru berubah lagi. Kalau kita belinya 500, 800, itu sama aja biaya ordernya. Sama dengan pengangkutan ya. Satu truk itu bawa batu bara dari Salunto ke Teluk Bayur. Berapa bayaran? So 1 juta, mau diisi setengah, mau diisi full, sama aja deh kan. Tapi yang akan efisien kalau full deh kan. Misalnya satu truk itu 40 ton. Diisi 20 ton, 25 ton, 30 ton, rugi gitu. Seperti itu. Jadi dia akan berubah sesuai dengan apa tadi jumlah batchnya. Itu baru untuk ordernya. Pengecekan gimana?
berpengaruh juga enggak? Kalau ngeceknya pakai sampel, setiap kita beli kita ambil sampelnya 10% misalnya kan gitu. Nah, kalau sebelumnya berapa itu kita sampel? 25.000 10% 2.500 kali kita ngecek. Nah sekarang 10.000 berarti hanya 1.000 kali. Berarti juga hemat 1.500 kali kita ngecek. Kali ngecek kan. Setup yang lebih rumit misalnya. Nah, sebelumnya setup tuh butuh 5 menit, sekarang setup butuh 15 menit. Berarti nanti ada kenaikan lagi kan di setup. Kalau satu unit sebelumnya setupnya karena yang banyak itu mungkin lebih sederhana, yang lebih rumit misalnya kan gitu ya. Setupnya misalnya. Sehingga mana yang lebih akurat nanti hitungannya itu, estimasi biaya kita, activity atau fungsional? Jelas activity kan. Karena di fungsional biaya batch level cost itu tetap, product level cost tetap, facility tetap, faktanya enggak kan? Biaya pembelian tadi enggak tetap ya, tetapnya hanya pada batch tertentu, satu batch. Jadi itu yang namanya activity based CVP analysis ya.